Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang pecahan desimal. Dan pada nantinya kita akan lanjutkan juga untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ya. Ya. Langsung saja ke pokok pembahasan, namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui konten-konten terbaru dari saya. Langsung saja kita bahas ke pecahan desimal. Sebelum kita masuk ke pecahan desimal, di sini saya sedikit jelaskan tentang masalah pecahan desimal ya. Pada pecahan desimal ini biasanya itu ditandai dengan angka tanda koma ya. Iya. Nah, tanda koma itu nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Iya. Untuk langkah yang pertama, sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya sedikit tuliskan tentang ini. Pada pecahan per 10, per 100 dan juga per 1000. Ya, ini di bagian ini ya. Per 10, per 100 dan per 1000. Juga berlaku kelipatannya. Ini akan sebagai dasar ataupun kunci dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun persoalan tentang pecahan desimal. Langsung saja, di sini saya berikan sebuah contoh tentang pecahan desimal. Contoh misalkan, kita harus tahu dulu pecahan desimal. Ya, misalkan di sini ada angka 0, ada angka 0, misalkan 0,5 ya. Nah, perhatikan baik-baik. Angka di depan koma, di sini ada angka 0 ya. Ini dilambangkan sebagai bilangan bulat ya. Di depan koma itu namanya adalah bilangan bulat ataupun bilangan satuan ya, dan seterusnya. Kemudian di belakang koma, di sini ada angka 5. 5 ini merupakan sebuah pecahan ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik. Di sini ada 0,5. 0,5 kita berpacu ataupun kita berpedoman pada angka di belakang koma ya. Angka di belakang koma itu kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10 ya. Nah, angka yang di belakang koma ini artinya per 10. Nah, angka di belakang koma terdiri dari satu angka. Ini artinya adalah per 10-an ya. Nah, simak baik-baik, per 10 di belakang koma. Contoh, di sini ada angka 0,5. Nah, 0,5 ini, sebentar ini saya ambil pensilnya biar mudah. Di sini ada angka 5 di belakang koma. Angka 5 ini terdiri dari satu angka ya. Nah, satu angka ini melambangkan pecahan per 10. Nah, jadi kita tuliskan kayak gini. Kita tuliskan aja untuk penyebutnya yaitu per 10. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya tinggal kita mengisi pembilang ya. Nah, pembilangnya kita cukup menggunakan angka ini. Maksud saya itu kita ambil angkanya dan kita hilangkan komanya. Nah, karena komanya kita hilangkan menjadi 05. 05 ini artinya kan angka 5. Nah, jadi menjadi pecahan 5 per 10. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Untuk lebih jelasnya ini saya berikan contoh soal lagi ya, supaya lebih
memahamkan ya, ada 1,5 misalkan kayak gini. Kita berpedoman pada angka di belakang koma. Angka di belakang koma ini ada satu angka, yaitu angka 5 ya. Nah, kalau ada angka satu angka di belakang koma, itu artinya adalah per 10. Nah, kita tulis per 10 kayak gini. Nah, kemudian untuk mengisikan pembilangnya, kita hilangkan komanya. Komanya kita hilangkan berarti menjadi angka 15. Nah, jadi 1,5 itu sama dengan 15 per 10. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian setelah pecahan desimal per 10, sekarang kita lanjut pecahan per 100 ya. Iya. Caranya pun sama. Cara mengerjakannya pun sama dengan pecahan per 10 ya. Yang membedakan hanya angka di belakang koma. Kalau satu angka itu artinya per 10. Kalau dua angka berarti artinya per 100. Ya. Berlaku kelipatan. Nah, misalkan sebentar saya tulis terlebih dahulu. Angka di belakang koma. Nah, ini yang menjadi kunci ataupun menjadi acuan ya. Nah, angka di belakang koma, dua angka ya. Nah, ada dua angka di belakang koma. Ini artinya adalah per 100 ya. Angka di belakang koma, dua angka artinya itu per 100. Contoh, ini supaya lebih mudah untuk dipahami. Ada 0,50 ya. Nah, 0,50. Oke. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, sama dengan per. Nah, di belakang koma ada dua angka, artinya adalah per 100. Kemudian untuk mengisikan pembilang, tinggal kita hilangkan komanya. Nah, menjadi 0,50. 0,50 artinya adalah 50 ya. Ya. Jadi jawabannya 50 per 100. Kemudian di sini juga saya berikan contoh yang lain supaya bisa ya. 1,25. Nah, karena di belakang koma dua angka, ini menjadi per 100. Kemudian untuk mengisikan pembilangnya, tinggal kita hilangkan komanya menjadi 125. Nah, kayak gini ya. Bisa ya. Oke. Setelah bisa menentukan pecahan desimal di per 100 ya. Sekarang kita lanjut ke pecahan desimal untuk berikutnya yaitu per 1000 ya. Masih dengan cara yang sama. Kalau per 1000 itu berpedoman pada angka di belakang koma. Kalau per 1000 berarti di belakang koma itu ada 3 angka. Ya. Untuk sebagai acuan atau sebagai pedomannya itu di belakang koma ada 3 angka, ini artinya adalah per 1000 ya. Di sini saya berikan contoh ya supaya mudah untuk dipahami. Misalkan contoh kayak gini, saya berikan soal ada 0, misalkan yang mudah saja ya, 0,253 ya. 0,253 ini artinya kita ubah menjadi pecahan biasa. Angka di belakang koma ada 3 angka, berarti ini melambangkan per 1000. Nah, per 1000 kemudian untuk pembilangnya kita isikan angka tersebut, namun kita hilangkan komanya, tanda komanya, sehingga menjadi angka 253 ya, 253 ya. Nah, kayak gini ya, bisa dipahami ya. Oke. Saya berikan contoh yang lain supaya lebih paham lagi ya. Misalkan ada
angka 12,215 ya, 12,215 sama dengan ya. Nah, angka di belakang koma berapa angka? 3 angka, berarti ini artinya per 1000. Nah, kemudian pembilangnya tinggal kita hilangkan saja tanda komanya menjadi angka 12.215. Nah, 12.215. Nah, kayak gini ya. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami ya. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian saja. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih.